Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kami lagi di acara TV Rusak. Ketemu lagi dengan pembicara kita yang satu ini yang sangat gokil dan gila. Pipin Doang. Pipin Doang. Bisa di-add di Facebook. Yang kedua Agung Raharjo. Dan moderator kita yang satu lagi Oji Bomo. Dan kita langsung aja berwawancara kepada mereka bertiga. Langsung saja kita mulai pada Pipin Doang. Pipin, Di sini kita tidak membahas beberapa macam-macam pro dan kontra. Salah satunya yaitu mengenai perkembangan masa pemuda dan pemudi sekarang. Di mana pemuda sekarang ini masih kurang pemandangan untuk kedepannya. Sorry Jack. maaf. Assalamualaikum. Apa Fat? Minum dulu. Mohon maaf, Iya. Bapak Pipinnya sedang Di Batam ya? telepon sehingga kita akan Oke, iklan oke. sebentar. Oke. Tetap di TV Rusa. Ini lagi di TV Rusa. Langsung aja kita lanjutkan pembicaraan Pipin Doang. Pipin dulu. Bapak Pipin aus selama ini. Saya sebagai praktisi pemuda Indonesia merasa sedih dan terharu karena pemuda di Indonesia ini masih kurang pandangan untuk memajukan negaranya sendiri. Menurut GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, untuk menjaga kestabilan dan kekokohan suatu negara ini, kita sebagai pemuda harus menjaga dan mempertahankan kode etik sebagai pemuda di negara tersebut. Ya, itulah menurut saya. Kalau menurut Bung Agung, Ya, ini mengenai perkembangan di Indonesia ya. Anda bisa melihat dari ini, kita bisa lihat dari koin ini. Koin ini terdiri dari angka 5 Saya juga punya. dan terdapat bunga di dalamnya. Dan di belakangnya pun ada terdapat gambar. itu saya sepengerti. Anda jangan memperlama suatu perdebatan karena waktu itu dibutuhkan. Anda tolonglah geser dulu. Interupsi. Gak ada yang salah di negeri ini. Negeri lain. Anda yang salah. Pak Tolong Anda dia. Bocor. Tolong Anda dia. Kami di sini dibayar. Tolong. Anda bukan siapa-siapa. Kemajuan di negeri ini sebenarnya cukup sudah lumayan, sudah mencapai sebuah target. Tetapi alangkah baiknya negeri ini menjadi suatu suri tauladan bagi negara-negara yang lain. Bung Agung, Karena saya sebenarnya setuju dengan Bung Agung. Semenjak hancurnya negeri ini, itu semenjak terlahirnya yang bernama Pipin Doang, Bung Agung. Terlahirnya Pipin Doang, sehingga hancur. maaf ya. Tolong dijelaskan Bung Agung. Pipin Doang itu makhluk jenis apa? Maaf, ada Cibi nelpon. Cibi nelpon. Iklan. Kita iklan dulu ya. Jangan kemana-mana. Tetap di TV Rusa. Maning TV Rusa. Ketemu lagi dengan saya, Vicky Komaruzama. Pipin Doang. Oji Bomo. Agung Raharjo. Kita langsung saja, Bapak Agung Raharjo. Tadi saya bilang, Ya. semenjak terlahirnya Pipin Doang, bumi itu udah hancur. Pipin Doang. Oke, ini dari penjelasan Anda barusan sudah saya bisa telaah. Sebenarnya kalau ditelaah secara detail dan secara menyeluruh, memang sih anak yang bernama itu bisa dikatakan sebuah aib suatu negara, yang mana ini sebenarnya entah dibilang manusia ya gitulah adanya, ya Allahu a'lam lah. Mungkin saya berpendapat, Tapi ada yang saya katakan. saya belum mengizinkan Mari. Anda berbicara. Di Saya sini- moderator di sini. Kami di sini yang punya Maaf, acara. Pak. Tolong. Awas minum dulu. Di sini saya tidak setuju Anda menyebut suatu nama yang tadi. Dikarenakan kita tidak bisa Anda merasa menyalahkan- Pipin Doang? Bukan, enggak, saya hanya membela orang. Kita tidak bisa menyalahkan orang tersebut. Kita boleh menyalahkan, tapi kita untuk diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar untuk kedepannya? Alhamdulillah. Tapi kalau kita belum benar,
kita tidak boleh menyalahkan orang lain, sehingga itu tidak bagus. Dimana sistem ini yang Anda sebutkan tadi, karena negara Indonesia ini memang warga negaranya sudah banyak. Dan Begini Bapak, saya sudah mewawancarai keluarga tersebut. Katanya semenjak terlahirnya anak tersebut, anak tersebut, mereka kecewa sekali. Makhluk jenis apa ini katanya? Oh, saya pun Tolong dijelaskan. saya potong. Menurut kita boleh. itu Tapi- sebenarnya itu kan bukan suatu hinaan, itu suatu pernyataan yang Memang Harus itu dinyatakan. fakta. memang suatu ejekan itu kita bisa berubah dan itu bisa mengintrospeksi orang tersebut. Tetapi yang saya tekankan di sini, tolong dicap semua pada pemirsa. Ya, tolong direkam. Sebelum kita Tolong, membicarakan ada stempel, plus up. Dari cap. Sebelum Ada stempel enggak? sebelum kita membicarakan orang dan aib keluarga orang tersebut, Udah di stempel. kita tidak boleh, kita sebelumnya harus introspeksi diri kita sendiri. Apa kita lebih baik daripada orang itu? Apa orang itu lebih daripada kita? ya Agama intinya. mengajarkan janganlah kamu sekali-sekali merendahkan orang lain. Tetapi betapa anehnya satu orang anak yang saya ketahui di dunia ini, tepatnya di kota yang sedang saya rantaukan sekarang. Ya ini terlahir, tak tahu kenapa. Dia lahir aja, apalagi hidupnya. Bapak Bibit merasa Saya tawa. enggak. Saya ini hanya mendukung orang tersebut. Saya juga setuju dengan Bapak Bibit. Ya. Oke, maaf nih man. Kita berpikir secara logis aja, logika, atau secara alamiah. Kita nggak usah Ya maaf pun, menjurus ke sepertinya agama. waktu saya telah habis. Saya Pariwisata aja pariwisata. bentar lagi saya di seminar di balai kota. Pemirsa yang setia di TV Rusak, kita akan ganti topik. Jadi Topik pariwisata. tadi sudah selesai, kita ganti topik pariwisata ini. Saya sebagai warga Ini masih merasa mas warga Kepulauan T masih kurang puas dengan sistem pariwisata yang telah dibangun oleh pemerintah di sini. Mengapa demikian? Di mana sistem penataan tata ruang kota ini masih kurang bagus, sehingga untuk mendapatkan suatu kenyamanan, keharmonisan, kita perlu menata ruang kota itu bagaimana kan kita tata secara asri, sehingga warga negara yang lain pun dan kota di kota lain pun merasa nyaman tinggal di kota ini. Salah satunya itu menata ruang pariwisata. Di Batam ini luar biasa Bu, luar biasa. Lanjut lagi kepada Bung Agung. Bung Agung. Ya, ini saya bukan sikap sombong atau berbicara sok laga yang kata anak-anak muda zaman sekarang. Pariwisata di tempat saya itu cukup sangat memuaskan. Luar biasa. Boleh lagi, Saudara Bibin silakan. ya memang pariwisata ini harus dikembangkan Luar biasa. untuk menunjang suatu pendapatan daerah. Di mana suatu pariwisata bagus, negara tersebut akan juga dipandang bagus. Seperti negara tetangga kita sebelah. Di mana negara kita ini sumber daya alamnya banyak. Cuma yang kurang sumber daya manusianya yang di dunia pariwisata. Sehingga sistem pariwisata di kota kita ini masih kurang terpeduli oleh mata pemerintah itu sendiri, sehingga penataannya kurang bagus dan dikelola oleh warga negara asing. Itu menurut saya merupakan suatu tindakan yang tidak baik di mata warga negaranya. Ini apa sih kok? Karena pariwisata itu baiknya dikelola oleh pemerintah setempat, sehingga keuntungannya akan dirasakan oleh warga setempat tersebut. Ya, cukup Bung Bibin. Kita kembali ke Bung Agung. Silakan Bung Agung, Ya, penjelasan. saya ingin melanjutkan tentang pendapat dari saudara Pipin tadi atau opini dia. Memang benar, suatu pariwisata itu yang ada di negeri kita harus merangkul dengan baik. Karena apa? Bu, kamera gitu. Bung. Ya, maaf. Pariwisata ini suatu pendapatan daerah. Daerah kita kan merupakan daerah ekonomi yang bebas kawasan. Nah, seperti kota ini. Kota ini prospek kedepannya cukup bagus untuk dunia pariwisata. Tetapi ada untuk misalnya pantai,
gunung dan hutan-hutan yang Di sini nggak ada rimbun. gunung, di sini nggak ada gunung. Ada gunung kembar. Oke. Nah itu cukup memadai di tempat yang saya tinggal sekarang. Ini memang bagus sih. Tapi mengapa? Mengapa yang jadi pertanyaan saya ini? Mengapa pemerintah menaruhnya kepada pemerintah luar atau yang mengelola itu negara asing? Karena apa? Karena kita ini cukup kurang pandai untuk berkreativitas terhadap dunia pariwisata. Tetapi mari bangsa Indonesia kita majukan negeri kita dengan memajukan pariwisata. Agak batuk sedikit, maaf. Iya dulu Bung. I see. Iya ya. Ya, itulah sebenarnya pemerintah harus mengambil alih semuanya itu dari pihak luar. Menurut saya emang Maaf Bung, belum waktunya Bung. Masih Bung Agung. Gimana Bung Agung? Cukup? Cukup. Oke, silakan Bung. menurut saya yang abung-abung tadi Abung saya. emang wajar, tapi kita sebagai warga negara itu sendiri, Duh, studio ini tak rahasia. saya sebagai pemuda merasa sedih dan terharu melihat pemerintah ini seperti apa. Mas, Karena kita tidak boleh emang mengambil tenaga dari luar, tapi kita harus memperhatikan kesejahteraan rakyat sendiri. Di negara kita ini masih banyak orang yang pintar, tapi kita tidak bisa melihatnya. Di mana sistem pemerintahan ini tidak dapat menggali kreativitas dari pemuda negara tempat tersebut. Maka dari itu pemerintah harus memberikan suatu pelatihan sehingga dapat meningkatkan kinerja kreativitas dari pemuda setempat, sehingga dapat memajukan pariwisatanya dan berkembang seperti warga negara Bali. Oke? oke, itu sih. Ya, saya kira sih cukup untuk dunia pariwisata sekarang. Kotak rambut ya. Ya, terima kasih pada para pembicara kita yang luar biasa. Tadi ada yang minta kotak rambut. Sekarang kita tutup acaranya. Ngomong apa lagi nih? Closing. Sekian.